Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dita Kerjadianto, NIM 11113 dari kelas Hidrologi Lingkungan A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengelolaan air permukaan dan bawah permukaan. Oke, sebelumnya kali ini akan pembahasan kita akan terkait dengan bencana. Sebenarnya pengertian dari bencana itu adalah sebuah peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan juga penghidupan dari masyarakat yang mana disebabkan oleh faktor alam ataupun non alam seperti faktor manusia eh, sehingga timbul korban jiwa atau kerusakan lingkungan hingga kerugian harta benda dan juga gangguan psikologis. Untuk pengertiannya ini tercantum di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Yang pertama kita akan fokus ke kejadian atau bencana banjir. Kejadian banjir sendiri merupakan suatu kondisi di mana uh, air itu tidak dapat tertampung dengan baik di saluran pembuang, baik itu sungai, kali, ataupun drainase, ataupun juga bisa terhambatnya aliran air di dalam sebuah saluran sehingga saluran itu meluap dan airnya akan mengenang di suatu wilayah. Nah, untuk faktor pemicu sendiri untuk banjir itu ada dua faktor utama, yaitu curah hujan dan juga kerusakan infrastruktur. Nah, untuk curah hujan sendiri, ini adalah faktor yang paling utama karena aliran permukaan itu bersumber dari presipitasi atau air yang dibawa oleh hujan. Jadi ketika curah hujan itu tinggi, maka potensi atau kejadian banjir uh, dapat terjadi lebih besar. Kemudian ada kerusakan infrastruktur. Untuk kerusakan infrastruktur itu bisa saja kerusakan bendungan, waduk, ataupun tanggul sungai. Jika bangunan-bangunan air ini rusak ataupun jebol, maka air yang ditampung akan keluar sehingga bisa masuk dan mengenang di suatu wilayah. Contohnya sendiri di uh, Luwu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, di mana tanggul sungai jebol sehingga air mengenang di permukiman warga. Selanjutnya ada faktor pengontrol. Itu ada beberapa. Yang pertama, keberadaan bangunan air. Bangunan-bangunan air seperti waduk, kemudian bendungan dan dam itu dapat menjadi uh, penampung atau menjaga kuantitas air sehingga ketika curah hujan tinggi maka air akan ditampung oleh bangunan air tersebut sehingga tidak langsung menggenang di pemukiman warga ataupun suatu wilayah. Kemudian yang kedua ada vegetasi. Untuk suatu lahan, vegetasi ini cukup mempengaruhi daya serap dari air yang ada di permukaan karena si vegetasi itu mampu membantu tanah untuk uh, menginfiltrasikan air yang ada di permukaan. Kemudian untuk faktor yang ketiga ada topografi.
suatu daerah yang cenderung uh, memiliki topografi yang rendah itu memiliki potensi banjir yang lebih besar. Misalnya sendiri di sempadan sungai, kemudian di daerah yang memang dataran banjir itu yang memiliki topografi rendah itu maka akan luapan dari sungai itu bisa masuk ke daerah tersebut. Kemudian faktor yang keempat itu ada tata guna lahan. Penggunaan lahan sendiri nantinya akan berdampak ke infiltrasi, di mana ketika seluruh wilayah dikonversi menjadi bagian pemukiman ataupun uh, lahan perkerasan, maka air tidak dapat terinfiltrasi ke dalam badan tanah atau ke bawah permukaan, sehingga akan menggenang di bagian permukaan dan terjadilah uh, kejadian banjir. Kemudian untuk faktor yang kelima itu ada jenis tanah. Uh, ini berkaitan dengan sifat fisik tanah. Ketika tanah memiliki permeabilitas yang rendah, maka kecepatan infiltrasi dari tanah itu sendiri juga akan rendah, sehingga air yang ada di permukaan cenderung terperangkap atau cenderung akan menggenang. Sebaliknya, jika permeabilitasnya tinggi, maka uh, air akan langsung terinfiltrasi dalam tanah. Selanjutnya, untuk upaya pengelolaan untuk banjir sendiri ada 4 upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama ada pembuatan drainase seperti selokan atau parit, ya, pembuatan bangunan air seperti bendungan dan juga waduk. Kemudian ada pemeliharaan sungai itu dengan pembersihan alur sungai dari sampah-sampah dan uh, sedimen-sedimen yang terangkut. Kemudian juga menjaga ripariasun atau sempadan di kiri dan kanan dari sungai, sehingga penyerapan dari tanah juga terjaga untuk penyerapan dan filtrasi airnya. Kemudian juga konservasi lahan itu dengan menanam vegetasi, sehingga vegetasi ini membantu uh, proses infiltrasi air ke dalam tanah seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Dan untuk kejadian yang kedua itu berkaitan dengan krisis air. Krisis air sendiri ada dua sisi. Yang pertama dari sisi kualitas itu terkait pencemaran baik oleh limbah industri ataupun domestik. Kemudian juga ada kejadian intrusi air laut. Kemudian yang di sisi lain ada krisis air secara kuantitas, yaitu kejadian kekeringan. Faktor pemicunya itu ada 3 hal. Yang pertama ada evaporasi dari iklim dan cuaca yang ada. Itu akan uh, menyebabkan salah satunya itu radiasi matahari. Itu akan menyebabkan air itu menguap kembali ke atmosfer, sehingga nilai dari evaporasi, ketika nilai evaporasinya tinggi, maka uh, jumlah cadangan air yang ada di permukaan bumi tentu akan berkurang, sehingga dapat terjadi bencana kekeringan. Kemudian yang kedua ada curah hujan. Jika curah hujannya rendah, tentu
akan berpengaruh juga ke neraca air di suatu wilayah. Curah hujan yang rendah sendiri, maka suplai dari air ke suatu wilayah akan berkurang. Kemudian penggunaan air yang tetap, maka semakin lama akan semakin menipis cadangan airnya. Kemudian yang ketiga adalah overpumping atau pemompaan air secara besar-besaran. Nah, untuk pemompaan air sendiri, ketika air terlalu banyak dipompa atau dipaksa keluar, maka eh, terutama di daerah pesisir, maka eh, bagian di formasi batuan maka dapat terjadi intrusi air laut, sehingga air laut dapat masuk ke formasi batuan dan mencemari sumur-sumur yang ada di pemukiman. Selanjutnya ada faktor pengontrol. Eh, ada tiga faktor sebenarnya, walaupun sebenarnya ada faktor-faktor lain. Pertama adalah pengelolaan uh, waduk dan itu dapat menjadi cadangan air. Jadi ketika curah hujan rendah, maka masih ada cadangan air, sehingga ketersediaan air itu secara kuantitas bakal terjaga dibanding suatu wilayah yang tidak memiliki bangunan air. Kemudian yang kedua ada tata guna lahan. Seperti sebelumnya, tata guna lahan ini berkaitan dengan eh, kemampuan infiltrasi suatu wilayah. Eh, ketika tidak ada lahan terbuka ataupun seluruh wilayah terkonversi menjadi lahan berkerasan, maka tidak akan ada infiltrasi yang terjadi. Itu juga dengan yang poin ketiga, itu keberadaan daerah resapan, kurang lebih sama dengan tata guna lahan. Kemudian untuk upaya pengelolaan ada 4 poin. Ada distribusi air eh, untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan air dengan kualitas dan kuantitas yang cukup, maka dibutuhkan distribusi yang baik, baik itu melalui irigasi ataupun dengan pipa-pipa dari PDAM. Kemudian dengan pembuatan bangunan air seperti pembuatan bendungan berwaduk. Ya, akhir-akhir ini juga dikebut oleh pemerintah di beberapa wilayah. Kemudian ada pembuatan peraturan. Ini terkait dengan kejadian overpumping yang dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk kegiatan seperti hotel atau pabrik, ketika mengambil air di bawah tanah itu perlu diberi batasan sehingga air yang diambil tidak mempengaruhi muka air tanah di sekitarnya. Kemudian yang keempat ada konservasi lahan. Uh, Sama seperti sebelumnya, terkait dengan daerah resapan atau recharge area, sehingga curah hujan dapat dipastikan masuk ke dalam tanah, terkonversi menjadi air tanah, dan menambah cadangan air di masa-masa kemarau, sehingga tidak terjadi kekeringan. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.